Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang berbahagia, kita jumpa lagi dengan Ibu Iis Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui pengertian, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Kedua, mengetahui apa itu macam-macam hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian dari hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang diberikan sejak lahir, yang bersifat universal, yaitu tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Dari pengertian tersebut, penjelasan ini merupakan landasan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain, menjamin keberadaan harkat dan martabat kita sebagai manusia, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya, begitu juga dengan lingkungan bangsa dan negara. Pengertian HAM. Pengertian HAM secara umum, HAM bersifat kodrati dan dimiliki oleh setiap orang yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Bersifat kodrati karena HAM ini sudah kita miliki sejak lahir sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap jiwa dari kita sudah memiliki hak dasar ini, dan ini berlaku dimanapun kalian berada, dan hal ini tidak boleh ada yang mengambil, atau hak ini tidak boleh ada yang mengambil kecuali Tuhan yang Maha Esa sebagai pemberi hak tersebut kepada kita. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Para peserta didik, keberadaan hak asasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini merupakan perlindungan negara kepada warganya, kepada kita tentunya. Dan apabila hak tersebut ada yang mengambilnya, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi hukum yang diberikan oleh negara atau pihak yang berwenang. Macam-macam HAM. Jadi, HAM ini terdiri dari hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi tata cara, peradilan, dan perlindungan. Baik, Ibu akan menjelaskan. Hak asasi pribadi yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang. Ibu kasih contoh. Misalnya, kita berhak membeli atau memiliki rumah, kita berhak memiliki kendaraan, ya, sebidang tanah dan sebagainya. Karena itu hak kita secara pribadi.
Jadi tidak boleh dilarang ya, karena itu hak kita sebagai pribadi. Kemudian hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini kita sebagai warga negara berhak menyalurkan aspirasi kita ya sebagai warga negara, misalnya untuk dipilih maupun memilih ya. Kemudian hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini merupakan hak kita sebagai warga negara di bidang ekonomi. Artinya kita boleh mengembangkan ekonomi kita supaya ekonomi kita ini maju dan berkembang, terutama ekonomi di Indonesia. Kemudian hak asasi hukum. Ini kita berhak mendapatkan pembelaan, perlindungan hukum. Kemudian hak asasi sosial budaya. Kita berhak mendapatkan jaminan sosial yang diberikan oleh negara, misalnya ya warga negara yang memang tidak mampu, dia berhak mendapat bantuan sosial. Begitupun kalian sebagai pelajar, kalian berhak mendapatkan bantuan, misalnya kalian mendapat kartu KIP dan sebagainya, itu diberikan oleh negara untuk warga negaranya yang memang tidak mampu. Dan Ibu ingatkan, apabila ada warga negara yang mampu, tentu saja ini tidak berhak. Jadi berikanlah hak ini kepada warga negara yang memang membutuhkan. Kemudian hak asasi, tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi di sini warga negara kita berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Misalnya contohnya yang bekerja di luar negeri, para TKW, di sini mereka adalah pahlawan devisa. Jadi mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Ciri khusus hak asasi manusia. Jadi ciri hak asasi manusia juga memiliki ciri khusus. Apa itu? Yaitu hakiki, universal, permanen, tidak dapat dibagi. Ya. Ibu akan menjelaskan apa itu hakiki. Hakiki itu ada dalam diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu kita manusia memiliki ciri ini. Ya. Kemudian universal, berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Jadi siapapun ini berhak untuk mendapatkan hak ini. Ya, baik itu kaya, miskin, pejabat atau bukan pejabat. Jadi mereka memiliki hak universal. Kemudian permanen. Permanen ini tidak dapat dicabut. Ya, selama manusia itu hidup. Ya, jadi hak ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dicabut. Kalau kita memang masih hidup, hak ini masih melekat dalam diri kita. Kemudian tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi semua orang. Artinya di sini berhak mendapatkan misalnya contohnya hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian macam-macam hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak menyatakan pendapat, hak kemerdekaan pikiran dan pers. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu hak kemerdekaan beragama. Ya, kita di Indonesia mendapat jaminan hukum, begitupun juga jaminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian hak kemerdekaan berkumpul dan berserikat. Jadi kemerdekaan ini merupakan hak kita untuk berkumpul, berorganisasi, tidak perlu dilarang. Ya, jadi berorganisasi apapun sepanjang itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, silahkan. Yang penting bukan organisasi terlarang, ya. Kemudian dan organisasi yang kita jalani itu atau berserikat, berkumpul dan sebagainya itu tentunya untuk kebaikan bersama.
ya. Kemudian hak kemerdekaan atas diri sendiri. Kita berhak untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan. Misalnya kalian sebagai pelajar. Kalian sebagai pelajar memiliki bakat yang terpendam. Nah, sebaiknya bakat itu kalian kembangkan. Karena itu hak kalian sebagai warga negara untuk mengembangkan bakat, minat, dan sebagainya. Yang misalnya ada kemampuannya dalam bidang seni, olahraga, dan sebagainya, silahkan kalian kembangkan. Ya. Kemudian, hak untuk menyatakan pendapat. Nomor 4, hak untuk menyatakan pendapat. Ini kita memiliki hak tersebut. Kita berhak menyatakan pendapat sesuai dengan Pancasila sila keempat, ya. Ada musyawarah, mufakat, dan sebagainya, dan di situ kita berhak mengeluarkan pendapat apapun sepanjang pendapat kita tidak bertentangan dengan hukum dan negara. Ya, dan kalian sebagai pelajar, kalian juga berhak untuk menyatakan pendapat, misalnya di ruang kelas dan sebagainya. Karena di ruang kelaslah kalian belajar berdemokrasi, belajar mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kelima, hak kemerdekaan pikiran dan pers. Pers, seperti kita tahu, adalah sarana pendidikan dan hiburan. Jadi, hendaklah pers ini menyiarkan hal-hal yang aktual, up to date, ya. Dan yang dilarang dari penyiaran pers ini adalah sifat yang membuli, misalnya. Kemudian juga yang menyiarkan sesuatu tanpa fakta atau bukti dan sebagainya, sehingga akan memicu perselisihan di masyarakat. Tetapi kita dengan adanya pers ini tentu saja sangat terbantu. Apalagi di zaman sekarang, ya, semua serba canggih, ya. Apapun yang kita inginkan, kita dapatkan, ini ada di dalam telekomunikasi, internet, dan sebagainya. Jadi sangat mudah kita akses dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila kalian ingin bertanya dan sebagainya, silahkan kalian sampaikan di grup kelas PKN, dan insya Allah kita akan membahas bersama-sama. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.